Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Sundel Bolong di Rumah Suamiku. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Dan tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berdiri mematung di depan sebuah rumah berlantai 2. Rumah yang catnya terkelupas di sana sini itu terlihat masih kokoh. Pintu dan jendela masih terpasang di tempatnya. "Ini beneran rumah kita, Mas?" tanyaku sembari memindai sekitar. Rumput terlihat tumbuh subur di halaman. "Bener dong sayang." Mas Firman mulai membuka pintu gerbang. Suara derit engsel yang berkarat seketika memecah keheningan. Mas Firman mengatakan jika ini adalah rumahnya, rumah peninggalan orang tua yang lama tak ditempati. Dia sudah berusaha menawarkan rumah tersebut untuk dikontrakan, tetapi tak ada satupun yang berminat. Mungkin karena letak rumah ini yang berdiri sendiri jauh di belakang perumahan. Samping kiri dan kanan rumah masih berupa kebun pisang. Di depan rumah ada sebuah kebun kosong juga yang penuh dengan kubangan air. Tadi sewaktu datang, ada dua orang pria sedang memancing di sana. Aku kembali memindai sekitar saat kami sudah berada di depan pintu. Mas Firman masih sibuk membuka pintu yang sepertinya sedikit susah. Mungkin karena lubang kuncinya berkarat. "Mas, rumah ini sudah berapa lama kosong?" tanyaku penasaran. "Sejak ibu meninggal," Mas Firman menjawab sambil terus mencoba membuka pintu. Aku memandang Mas Firman. "Sejak ibu kamu meninggal, berarti sudah lama sekali dong, Mas. 8 tahun ya?" Mas Firman mengangguk. Tak bisa aku bayangkan seperti apa kondisi di dalam rumah. Pasti sangat kotor, lembab, dan pengap. Lalu aku teringat kata-kata orang yang mengatakan jika rumah kosong dalam waktu 40 hari, maka rumah itu akan ditempati oleh makhluk dari dunia lain. Aku menelan ludah. Kosong 40 hari saja ditempati makhluk lain. Sementara rumah ini sudah 8 tahun kosong. Aku tak bisa membayangkan makhluk apa saja yang berdiam dalam setiap sudut rumah. "Ah, ini kenapa susah sekali dibuka?" Mas Firman sampai mendorong pintu dengan bahunya. Berkali-kali Mas Firman mendorong pintu, tetapi pintu sama sekali tak bergerak. Aku menyentuh bahu lelaki yang baru saja menikahiku sebulan lalu itu dengan lembut. "Sini Mas, biar Maya yang coba." Mas Firman mengangguk lalu mundur beberapa langkah. Aku mencoba memutar anak kunci yang macet beberapa kali. Gagal. Namun aku tak menyerah. Hingga tiba-tiba saja anak kunci dapat memutar saat aku mengucap basmalah. Lalu pintu pun terbuka lebar. Seketika aroma pengap dan lembab menyeruak ke penciuman. Aku mengibaskan tangan di depan wajah saat melihat ribuan debu berlomba masuk ke hidungku. "Akhirnya, ayo masuk sayang." Mas Firman mengangkat koper dan membawanya masuk ke rumah. Aku mengekori Mas Firman sembari memerhatikan sudut demi sudut rumah ini. Aneh, rumah sudah kosong 8 tahun. Di luar pun rumah ini tampak tidak terawat. Tetapi ternyata di dalam rumah sungguh sangat berbeda keadaannya. Di ruang tamu masih tertata rapi meja, sofa, dan beberapa lukisan yang tergantung di dinding. Cat di dalam rumah ini juga masih bagus. Awalnya aku kira aku harus bekerja ekstra untuk membersihkan rumah. Ternyata rumah sudah sangat bersih. Bahkan lantainya pun terlihat sangat bersih dan putih. "Mas, kamu yakin rumah ini kosong 8 tahun?"
Tanyaku sembari menyentuh sofa dan memastikan hanya ada sedikit debu yang menempel. Iya, sejak ibu meninggal, aku langsung meninggalkan rumah ini. Karena ketika di dalam rumah hanya sedih yang kurasakan karena benar-benar kehilangan ibu. Tapi kenapa rumah ini sangat bersih, Mas? Sangat kontras dengan keadaan di luar. Entahlah. Mas Firman mengangkat bahunya. Aku mau melihat kondisi kamar dan juga dapur dulu ya. Aku mengangguk. Lalu Mas Firman pun beranjak meninggalkan ruang tamu. Sepeninggal Mas Firman, tiba-tiba saja aku mencium aroma anyir darah dan juga bau busuk. Mirip seperti bau bangkai hewan yang telah mati beberapa hari. Aku pun berinisiatif untuk membuka jendela. Namun, aku dikejutkan oleh sesosok perempuan yang berdiri di halaman rumah. Perempuan itu menunduk hingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Aku mempertajam penglihatan. Siapa tahu mataku bermasalah. Kamu ngapain, sayang? Tepukan di pundakku membuatku sukses terperanjat. Mas Firman, ngagetin aja. Ujarku sembari menepuk lengannya. Habisnya kamu malah melamun di sini. Dia terkekeh kecil. Bukan melamun, Mas. Aku hanya penasaran sama wanita itu. Aku kembali memandang ke arah di mana perempuan tadi muncul. Kosong. Mas Firman ikut melongo. Wanita? Mana? Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Gak ada siapa-siapa, yang. Mendadak aroma busuk dan anyir itu datang lagi. Aku secepat kilat menutup hidung dengan tangan. Sekarang apa lagi? Tanya Mas Firman sembari mengendus dirinya sendiri. Apa aku bau? Bukan. Aku menggeleng. Bau busuk, Mas. Busuk? Kali ini Mas Firman mengendus-endus. Kamu ini aneh, sayang. Gak ada bau sama sekali loh. Aku mencoba membuka tangan yang menutupi hidung. Aroma busuk itu kembali menyeruak. Mas Firman, bau gini loh. Coba deh cium lagi yang benar. Cium yang benar? Mas Firman mengulangi kata-kataku. Aku hanya mengangguk. Namun, tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di pipi. Aku melotot. Tetapi Mas Firman malah cengar-cengir. Mas Firman apaan sih? Aku mencubit lengannya hingga dia mengadu. Katanya cium yang benar. Ya cium bau, Mas. Bukan cium pipiku, Aku merajuk lalu berjalan dengan mengentakkan kaki masuk ke dalam ruangan di dekat ruang tamu yang ternyata sebuah kamar. Seketika langkahku terhenti. Aku tertegun dengan pemandangan di dalam kamar tersebut. Bagaimana tidak? Kamar terlihat sangat rapi. Ada sebuah ranjang kayu di dekat jendela. Lalu, sebuah lemari yang juga terbuat dari kayu tertata di depan ranjang. Tepatnya di sudut ruangan. Di sebelah lemari itu, sebuah meja rias dengan cermin bulat tertata rapi, lengkap dengan alat make up di atasnya. Aku pun melangkah perlahan, mendekati ranjang kayu penuh ukiran tersebut, mengulurkan tangan untuk menyentuh ukiran demi ukiran yang tergambar. Bagus ya? Aku menoleh ke arah pintu, tepat di mana suara itu berasal. Ternyata Mas Firman tengah berdiri sembari bersandar di kusen pintu. Iya, Mas, bagus banget. Itu ranjang peninggalan dari nenek buyut yang diwariskan secara turun-temurun. Mas Firman mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Dia menepuk ranjang yang ada di sisinya.
tanda aku harus duduk di sana. Dengan perlahan, aku pun duduk di sebelah Mas Firman. "Sekarang ranjang ini milik kita," ujarnya sembari tersenyum. Mas Firman mengulurkan tangan untuk mengelus rambutku. Senyumnya mengembang saat wajahnya semakin mendekat. Tiba-tiba saja jendela di kamar terbuka dengan sendirinya. Aku dan Mas Firman sama-sama terkejut lalu bangkit dari ranjang. "Apa itu tadi, Mas?" tanyaku sembari memeluk lengan Mas Firman dengan erat. "Kamu tenang ya, biar aku periksa," ujar Mas Firman sembari melepaskan tanganku dari lengannya lalu beranjak ke jendela. Mas Firman melongok keluar jendela. Sejenak menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu menutup kembali jendela dan menguncinya. "Apa tadi, Mas?" "Entah." Mas Firman mengangkat kedua bahunya. "Mungkin angin. Besok biar diperbaiki sama Pak Tukang." Mas Firman lalu beranjak keluar kamar dan aku mengikutinya. Serem juga lama-lama sendirian di kamar. Aku terbangun ketika terdengar suara yang bising dari luar rumah. Lalu menggeliat sejenak untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 8. Segera saja aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar saat suara bising itu terdengar lagi. Mas Firman?" panggilku. Namun tak ada sahutan. Mungkin saja suamiku itu sudah berangkat ke kantor. Aku berjalan ke ruang tamu dan mengintip halaman depan rumah yang menjadi sumber kebisingan. Seorang pria tengah berdiri membelakangiku. Dia sibuk memotong rumput dengan alat khusus pemotong rumput. Aku beranjak ke toilet untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya, ke dapur untuk membuat segelas air teh hangat. Menaruhnya di nampan bersama dengan potongan kue lapis Surabaya yang aku beli kemarin sebelum kemari. Lalu, aku bergegas keluar dan meletakkan di meja teras. Pak, panggilku. Pria itu tak bergeming. Mungkin suaraku kurang keras. Pak. Akhirnya dia menoleh. Sejenak dia terkejut lalu mematikan mesin pemotong rumputnya. Iya, Mbak. Sarapan dulu, Pak. Ini saya buatkan teh dan roti. Dia melirik ke meja lalu tersenyum. Wah, gak usah repot-repot, Mbak. Ujarnya seraya berjalan mendekat. Udah repot kok, Pak. Bapak pemotong rumput itu pun mulai menyeruput teh hangatnya dan mencicipi kue yang aku suguhkan. Gimana Pak tehnya? Kurang manis apa kemanisan? Pas Mbak. Bapak itu meletakkan gelas teh yang baru saja dia minum. Terima kasih ya Mbak. Saya yang terima kasih Pak. Bapak sudah membersihkan halaman rumah saya. Ah ya Mbak, sama-sama. Oh iya, nama Bapak siapa? Aku mengulurkan tangan. Saya Maya. Tangan saya kotor Mbak. Dia menangkupkan kedua tangan di depan dada. Saya Karman. Oh, terima kasih ya Pak. Bapak sudah membersihkan halaman rumah saya. Dia hanya mengangguk sembari tersenyum. Ya Mbak, sama-sama. Saya lanjut kerja dulu ya Mbak. Pak Karman berlalu dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara aku kembali ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya. Saat sibuk menata pakaian di dalam lemari, aku dikejutkan oleh suara berdebam dari lantai atas. Segera saja aku meletakkan pakaian dan berlari menuju lantai atas. Sepi. Di lantai atas, ada 2 kamar saling berhadapan. Sisanya, terdapat balkon yang dibatasi oleh pagar. Di balkon tersebut,
Hanya yang dekat dengan pintu saja yang dipasang oleh kanopi. Sisanya dibiarkan terbuka. Aku yakin maksudnya mungkin untuk menjemur pakaian. Aku berjalan keluar dan memandangi pemandangan dari balkon. Semilir angin menerbangkan rambutku yang tergerai. Pemandangannya cukup memanjakan mata. Ternyata dari lantai 2 aku bisa melihat beberapa rumah tetangga yang jaraknya cukup jauh dari rumah ini. Kenapa orang tua Mas Firman membangun rumah di tempat yang jauh dari tetangga? Aku hendak masuk kembali saat tiba-tiba mataku menangkap seseorang tengah berdiri di balik jendela lantai 2 rumah tetangga yang terbuka. Angin membuat tirai di jendela itu berkibar hingga kadang menutupi wajah sosok yang berdiri di baliknya. Jika diukur, rumah ini dengan rumah tetangga yang aku lihat, jaraknya yang paling dekat mungkin sekitar 15 atau 20 meteran. Sosok itu menatapku tanpa berkedip. Lalu bibirnya mulai bergerak. Aku tak bisa melihat jelas apa yang sedang ingin dia katakan. Yang jelas, matanya melotot. Lalu tangannya mulai menunjuk-nunjuk. Kurasa dia sedang ingin mengatakan ada sesuatu di belakangku. Namun, ketika aku menoleh, kosong. Tidak ada apapun. Saat aku kembali memandang ke arah jendela rumah tetangga, jendela itu sudah tertutup rapat. Aneh. Setelah memastikan jika tak ada apapun di lantai atas, aku kembali turun dan masuk ke kamar, membereskan semua pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari. Ternyata capek juga. Padahal cuma memasukkan pakaian ke dalam lemari. Sejenak aku meregakan otot yang terasa kaku. Lalu, mata ini melihat deretan make up di atas meja rias. Aku pun melangkah mendekat dan melihat satu persatu make up tersebut. Masa kadaluarsanya masih lama. Kondisinya seperti sudah dipakai beberapa kali. Aneh bukan? Di rumah yang katanya kosong ini, tapi kondisinya sangat rapi. Bahkan ada make up juga di dalam kamar. Apa jangan-jangan sebenarnya ada penyusup yang menumpang tinggal di sini? Atau sebenarnya rumah ini tidak pernah kosong? Aku menggeleng untuk menyingkirkan pikiran-pikiran buruk dalam kepalaku. Lebih baik aku mencuci baju saja. Segera aku keluar dari kamar dan meraih pakaian kotor yang ada di dalam keranjang dekat kamar mandi. Lalu mengangkatnya ke teras belakang tempat diletakkannya mesin cuci. Satu persatu pakaian kotor aku masukkan dalam mesin dan mulai menyalakannya. Suara dengungan mesin cuci terdengar memecah keheningan. Brak! Terdengar suara benda jatuh yang sangat keras. Aku sampai terlonjak karenanya. Brak! Lagi-lagi suara seperti benda jatuh terdengar. Jika aku dengarkan sesama, suara itu berasal dari sebuah bangunan kecil di sudut halaman belakang. Aku melangkah dengan mengendap ke arah bangunan itu. Bangunan yang sepertinya hanya berukuran 4 kali 4 meter itu terlihat suram. Beberapa sisinya ditumbuhi tanaman berambat dan rumah laba-laba terlihat menghiasi di depan pintu ruangan tersebut. Brak! Sekarang aku yakin kalau suara itu memang berasal dari ruangan ini. Tanganku pun mengulur untuk membuka pintu. Maya? Aku menoleh ke arah suara yang memanggil namaku. Mas Firman berlari kecil mendekatiku. Lalu, dia meraih tangan ini dan membawaku menjauh dari ruangan tersebut. Kamu tadi ngapain di sana, sayang? Tanya Mas Firman saat kami sudah berada di dapur. Mas Firman mendudukkan aku di kursi meja makan. Tadi aku mendengar suara aneh di sana, Mas. Oh ya? Mas Firman menuangkan air putih ke dalam gelas, lalu mengucurkan perasan lemon. Dia mengaduknya sebentar sebelum akhirnya memberikannya padaku. Minumlah, biar kamu tenang. Kamu terlihat sedikit kacau. Aku menerima gelas berisi air lemon itu dan meneguknya sampai habis. Kenapa air lemon ini sama sekali tidak terasa asam?
Tadi kamu bilang apa sayang? Ucapan tiba-tiba Mas Firman membuatku terkejut. Apa Mas? Tadi aku bertanya, kamu ngapain di sana? Mas Firman mendekat dan berdiri di sampingku. Di sana? Di mana? Aku mencoba mengingat-ingat. Dari tadi aku mencuci baju, Mas. Jawabku. Mas Firman kenapa jadi aneh? Memangnya aku kemana? Bukankah dari tadi aku mencuci pakaian kotor? Tetapi, kenapa aku merasa ada yang mengganjal ya? Seperti ada yang aku lupakan. Mas Firman mengusap kepalaku. Lalu, dia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang kebingungan karena aku tak tahu sudah melakukan apa. Aku terbangun saat mendengar kumandang azan subuh dari masjid yang entah di mana. Suara azan terdengar sangat lirih, sepertinya jauh dari rumah ini. Aku menoleh ke arah Mas Firman yang masih terlelap, lalu menyentuh lengannya. Mas bangun mas, udah subuh. Mas Firman hanya menggeliat lalu berganti posisi. Aku kembali menyentuh lengannya, kali ini dengan sedikit sentakan. Mas, udah subuh, bangun yuk. Aku masih ngantuk Maya. Dia menepis tanganku. Mas, ayo bangun, kita sholat berjamaah. Mas Firman bangkit dan duduk di ranjang. Matanya menatapku dengan nyala. Bisa gak sih? Gak usah ngajak-ngajak sholat. Kalau mau sholat, sholat aja sendiri. Selesai membentak, Mas Firman kembali berbaring memunggungiku. Aku masih tak percaya dengan apa yang diucapkan Mas Firman barusan. Apa yang terjadi? Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku mengenal Mas Firman saat kami sama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid dekat dengan tempatku bekerja. Kala itu, aku masih menjadi seorang pegawai di sebuah toko sembako. Seringnya kami bertemu saat sholat subuh, itulah kami akhirnya dekat. Mas Firman bercerita jika dia adalah yatim piatu. Entah kebetulan atau memang jodoh, aku pun sama. Sejak kecil aku tak pernah mengenal kedua orang tuaku. Bahkan aku tak tahu apakah sekarang mereka masih hidup atau tidak. Kedekatan kami lama-lama membuat kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Aku turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur. Selesai berwudu, aku kembali mendengar suara benda jatuh dari ruangan yang ada di halaman belakang. Penasaran, aku mengintip dari balik jendela dapur. Sepi dan gelap karena memang halaman belakang tidak diberi lampu. Namun, meskipun tanpa penerangan, aku masih bisa melihat karena bulan sedang bulat sempurna. Di remangnya cahaya bulan, aku dapat melihat ada sesosok perempuan berdiri di dekat ruangan itu. Wajahnya menunduk tertutup oleh rambut. Perempuan itu perlahan mendongak, menampilkan wajahnya yang seputih kapas dihiasi guratan-guratan hitam yang menyeramkan. Lalu, dia bergerak membelakangiku. Saat itulah mata ini kian terbelalak. Punggung wanita itu penuh darah dan belatung yang berjatuhan. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun saat mencium aroma kayu putih yang begitu menyengat. Saat membuka mata, aku melihat Mas Firman tengah tersenyum sembari membawa segelas air putih. Minum dulu sayang. Apa ini mas? Aku mencium air yang diberikan Mas Firman. Air lemon ya? Iya, air lemon bisa membuat kamu segar. Aku menatap gelas yang akan kuminum lalu mengucapkan basmalah. Mas Firman tertegun menatapku. Aku merasa ada yang aneh dengan tatapan mata Mas Firman. Mas, aku menyentuh tangannya. Ya, kenapa sayang? Aku minum sekarang ya. Iya sayang, minumlah. Aku meminum air pemberian Mas Firman dan menghabiskannya.
Mas Firman yang duduk di tepi ranjang itu terlihat gugup. Lalu dia keluar dari kamar setelah sebelumnya mengusap pipiku lembut. Aku mencoba untuk berbaring dan memejamkan mata. Meskipun hari sudah terang, tetapi rasa sakit di seluruh tubuhku membuatku malas untuk bangkit. Namun, baru saja hendak memejam, tiba-tiba perut ini merasa seperti diaduk-aduk. Mual luar biasa. Aku pun berlari keluar dari kamar ke kamar mandi. Tanpa menunggu lama, aku memuntahkan semua isi dalam perutku. "Kamu kenapa sayang? Kamu sakit?" Mas Firman tiba-tiba saja sudah ada di belakangku sembari memijat tengkuk. Nggak tahu mas, mual." Lagi-lagi aku memuntahkan isi perut dan kali ini aku terbelalak melihat muntahanku sendiri. Dari tadi, aku hanya memuntahkan air. Mungkin karena memang aku belum makan sama sekali. Namun yang terakhir ini bukan lagi air, tapi darah. Sejenak aku bergidik lalu menyiramnya sampai bersih. Mas Firman tertegun di abang pintu melihat ke arah lantai. Keringat di dahinya mengalir membasahi pipi dan leher. "Mas." Aku menepuk pelan bahunya. Namun, reaksi Mas Firman sungguh di luar dugaan. Dia tersentak lalu berjalan dengan cepat ke kamar. Aku pun ikut masuk ke kamar dan mendapati Mas Firman tengah berdiri di depan jendela kamar, memandang lurus keluar. "Mas." Dia menoleh, namun tatapannya aneh. Sejenak dia menghela nafas lalu mendekat. Mas Firman membantuku untuk berbaring di ranjang, lalu menyelimuti tubuh ini. "Lebih baik kamu istirahat sayang. Aku nggak mau lihat kamu sakit." Mas Firman mengelus pipiku lembut. "Iya, maaf ya mas, kalau aku bikin kamu jadi repot." "Gak apa-apa." Mas Firman beranjak, tetapi aku meraih tangannya. "Mau kemana mas?" "Aku mau bikin sarapan buat kita berdua. Kenapa? Kamu ingin sesuatu?" "Enggak mas." Aku menggeleng seraya melepaskan tanganku dari tangan Mas Firman. "Ya sudah, aku ke belakang dulu." Aku mengangguk lalu Mas Firman keluar dari kamar. Sepeninggal Mas Firman, aku mencoba memejamkan mata. Semilir angin bertiup dari jendela kamar yang sedikit terbuka, membuat mata semakin berat. Sedetik, 2 detik, 5 detik kemudian, aku pun terpejam. Awan tiba-tiba menjadi hitam. Hujan deras pun turun mengguyur bumi. Seorang wanita yang tengah hamil muncul dari sebuah pintu. Dengan sangat tergesa, wanita itu memasukkan pakaian dalam ember di dekat mesin cuci. Sepertinya dia tak ingin pakaian itu terkena air hujan. Ia memercik dari atap. "Tunggu, bukankah itu pintu belakang rumahku? Lalu, siapa wanita hamil itu?" Wanita itu begitu sibuk menata ember-ember kosong. Sesekali dia berdiri lalu mengusap perutnya yang buncit. Hingga tiba-tiba wanita itu jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Aku segera berlari hendak menolong wanita itu. Tetapi langkahku terhenti ketika melihat seorang pria berjaket hitam dengan balok kayu di tangannya. Wajahnya tak terlihat karena tertutup oleh bayangan topi yang dia kenakan. Tetapi aku bisa melihat senyuman dari pria itu yang sangat menakutkan. Perlahan aku mundur dan tiba-tiba saja pria itu menatap ke arahku dengan tersenyum. Dia melangkahi tubuh si wanita hamil dan mendekatiku. Aku pun mundur melihat pria misterius itu semakin dekat. Hingga tiba-tiba aku terjatuh karena tersandung oleh batu. Mataku seketika terbuka dengan napas terengah. Aku segera bangkit dan sejenak memindai sekitar. Ternyata aku masih ada di dalam kamar. Syukurlah. Ternyata apa yang kulihat tadi hanyalah mimpi. Aroma bawang putih bercampur dengan telur tiba-tiba menyeruak ke penciuman. Mas Firman masuk ke kamar sembari membawa nampan. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Aku pun duduk dan bersandar di ranjang. "Ini sayang,
Aku masakin nasi goreng spesial buat kamu. Mas Firman bersiap menyuapkan 1 sendok nasi goreng ke mulutku. Buka mulutnya. Sambil tersenyum, aku pun memakan nasi goreng yang disuapkan oleh Mas Firman. Melihatku memakan masakannya dengan lahap, Mas Firman ikut tersenyum. Namun, senyum itu, Mas Firman sudah berangkat kerja sejak tadi. Suntuk karena di rumah sendiri, aku pun keluar untuk berjalan-jalan, sekalian melihat dan mengenal tetangga. Aku harus berjalan beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke perumahan. Beruntungnya, aku melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang mengerumuni tukang sayur. Aku mendekat dan menyapa mereka. Beberapa melihatku dengan tatapan aneh. Maaf mbak, mbak tinggal di mana? Kok saya lihat tadi mbak keluar dari jalan itu? Tanya seorang ibu yang berbadan kurus. Saya tinggal di rumah yang ada di gang itu bu. Jawabku sembari tersenyum. Ibu-ibu saling pandang sejenak. Seseorang di antara mereka mengendikkan bahu. Seseorang lainnya bergidik. Maaf mbak, mbak yakin tinggal di rumah itu? Sama siapa tinggalnya? Sendiri? Ujar seorang ibu bertubuh tambun. Saya tinggal sama suami bu. Melihat mereka yang masih berbisik-bisik, aku kembali bertanya. Memang kenapa bu? Lagi-lagi mereka saling berbisik lalu saling menyenggol lengan satu sama lain. Hingga akhirnya salah satu ibu yang berdaster bunga-bunga angkat bicara. Maaf mbak, memang gak takut tinggal di rumah angker itu. Yang saya tahu, gak ada yang betah tinggal di rumah itu. Bahkan belakangan, ibu itu saling melirik dengan ibu lainnya. Belakangan apa bu? Tanyaku penasaran. Istri-istri pemilik rumah itu menghilang misterius. Jawabnya dengan sedikit berbisik. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya bu? Ya, hilang begitu aja. Hilang gak tahu kemana. Suami yang ditinggal akhirnya menjual rumah itu lagi. Sudah lapor polisi? Lalu sudah berapa istri yang hilang? Polisi sudah dikerahkan, tapi tak ada hasil. Sampai sekarang tak pernah ditemukan. Terakhir yang menghilang istrinya sedang hamil 7 bulan. Sahut ibu lainnya. Mendadak aku merinding. Apakah mungkin wanita hamil yang aku lihat dalam mimpi itu salah satu istri yang hilang? Entah kenapa aku jadi curiga dengan Mas Firman. Jangan-jangan dia yang... Aku meraih ponsel di dalam saku celana dan menunjukkan foto Mas Firman pada ibu-ibu tersebut. Apakah suami dari wanita hamil yang hilang itu ini bu? Mereka melihat ke arah ponselku lalu menggeleng. Bukan, kalau itu sih Mas Firman, saya kenal. Dia anaknya pemilik rumah terdahulu. Aku bernapas lega. Dalam mimpi, wanita hamil itu dipukul oleh seorang pria yang tersenyum. Dan senyuman pria misterius itu sama persis dengan senyuman Mas Firman. Loh, jadi mbak ini istrinya Mas Firman toh? Iya bu, saya istrinya Mas Firman. Oh, mereka mengangguk-angguk. Apa nggak sebaiknya diadakan pengajian dulu sebelum menempati rumah itu mbak? Seorang ibu menatapku seolah bertanya namaku. Saya Maya. Oh iya, sebaiknya diadakan pengajian Mbak Maya supaya energi negatif di rumah itu menghilang. Iya bu, nanti kalau barang-barangnya sudah rapi, pasti saya akan bikin pengajian. Kami pun kembali ke rumah setelah membayar belanjaan kami masing-masing.
Mas, rumah kan sudah rapi. Tinggal cat aja yang di luar itu. Gimana kalau besok malam kita adakan pengajian? Aku memberanikan diri bicara saat kami duduk berdua menonton televisi. Mas Firman yang sedang menyadarkan kepalanya di bahuku langsung menatapku. Pengajian? Iya mas, supaya kalau ada energi negatif yang tertinggal di rumah ini itu menghilang. Kamu ngomong apa sih sayang? Energi negatif? Pengajian? Aku gak ngerti. Mas Firman meraih remote TV dan mematikannya. Dia lalu bangkit ke kamar. Aku pun mengekorinya masuk ke kamar dan duduk di ranjang. Sudahlah, aku mau tidur, ucapnya sembari berbaring. Jadi, boleh kan kalau besok malam kita ngadain pengajian di rumah, Mas? Gak usah lah sayang. Buat apa sih? Rumah ini tuh aman. Gak ada energi negatif, setan, atau apalah itu namanya. Tapi Mas, cukup sayang. Aku mau tidur. Besok pagi ada meeting penting. Mas Firman menarik selimut menutupi tubuhnya. Aku hanya bisa menghela nafas panjang dan ikut berbaring. Sepertinya ada yang aneh dengan Mas Firman. Aku menoleh, memerhatikan Mas Firman yang kini terlelap. Kenapa Mas Firman berubah? Dia jarang sholat. Kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak. Alasannya capek lah, ngantuk lah, sudah sholat di kantor lah. Kenapa ya? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku itu? Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk pukul 9. Angin malam berembus menerobos ke dalam kamar melalui jendela. Aku lupa menutup jendela kamar. Segera saja aku bangkit dan menutup jendela. Namun, sebelum aku menutup jendela, mata ini justru melihat sekelebat bayangan putih melayang menuju ke halaman belakang. Sejenak aku tertegun. Kaki ini seolah menancap ke bumi. Namun, aku kembali bisa menguasai diri setelah aku beristighfar berkali-kali. Segera aku menutup jendela dan menguncinya rapat. Fix, besok aku akan mengadakan pengajian. Dengan atau tanpa izin Mas Firman. Aku menyiapkan jajanan dan minuman untuk aku suguhkan nanti saat para tetangga datang untuk acara pengajian yang aku adakan. Dengan dibantu oleh Bu Farida, tetangga yang paling dekat dengan rumahku. Berkat bantuannya pula, aku tak perlu susah payah mengundang satu persatu tetangga karena undangan di-share melalui grup WhatsApp. Tepat selepas sholat asar, para tetangga berdatangan. Mereka duduk bersila di atas tikar yang sudah aku gelar. Satu persatu mereka masuk dan duduk secara urut. Aku menyuguhkan jajanan dan air mineral di tengah-tengah mereka. Jadi, ketika pengajian selesai, mereka bisa langsung menikmati. Tak lupa aku juga menyiapkan roti untuk dibawa pulang. Senang sekali ketika melihat para tetangga datang dengan senyum keramahan mereka. Namun, semua buyar saat Mas Firman datang. Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di rumahku? Teriaknya. Wajahnya yang memerah menandakan jika dia marah. Aku dengan takut-takut mendekati Mas Firman. Sumpah, baru kali ini aku takut pada suamiku sendiri. Mas, mereka tetangga kita. Mereka datang karena aku yang mengundang. Untuk apa? Mas Firman menoleh ke arahku dengan mata melotot. Untuk mengaji mas, supaya rumah ini bebas dari energi. Berapa kali ku bilang, gak ada energi negatif, gak ada itu setan, jin, pocong dan sejenisnya, gak ada. Teriaknya. Mas, aku menyentuh baunya. Namun, Mas Firman menepis tanganku dan berjalan ke tengah-tengah para tetangga. Sekarang, saya minta kalian pulang. Gak ada pengajian. Rumah saya bukan rumah berantu, bukan rumah angker. Tepat setelah Mas Firman mengatakan itu,
Sebuah suara berdebam yang sangat keras terdengar dari lantai atas. Kami semua mendongak karena terkejut. Aku segera menghampiri Mas Firman dan memintanya untuk berhenti bersikap takabur. Namun, emosi Mas Firman justru semakin menjadi. "Kenapa kalian masih di sini? Keluar!" Satu persatu tetangga keluar. "Bu, maafin suami saya ya, Bu," ucapku pada Bu Farida. "Udah, gak apa-apa." Bu Farida menepuk pelan punggung tanganku. "Kenapa masih belum keluar, ah?" Mas Firman menendang semua jajanan yang sudah aku tata rapi hingga hancur berantakan. "Pergi! Rumahku bukan rumah angker. Dasar tetangga sialan!" teriaknya masih sambil menendang. Kali ini air mineral sampai hancur dan membasahi tikar. Mas Firman baru berhenti saat semua hancur dan para tetangga sudah pulang. Sungguh, dadaku rasanya sesak. Aku ketakutan melihat perangai asli Mas Firman. Air mata pun kini tak sanggup kubendung. Mas Firman berbalik dan melihat ke arahku. Lalu, dia mendekat. Melihat perangai Mas Firman yang kasar barusan, aku memundurkan langkah hingga Mas Firman berhenti mendekat. "Kamu kenapa, sayang?" Dia mencoba mendekat. "Berhenti, Mas." Aku kembali mundur. "Kamu kenapa, sayang?" "Berhenti. Kamu keterlaluan, Mas." Aku berjalan cepat masuk ke kamar dan menguncinya. "Maya, buka pintunya." Mas Firman menggedor pintu dengan keras. "Buka, Maya." Aku hanya bisa menangis hingga tubuhku merosot ke bawah dengan posisi masih menyandar ke pintu. Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku takut. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.